Sebuah tank tempur milik Kesatuan Batalion Kavaleri 4 melindas gerobak tahu dan 4 motor di Jalan Raya Raja Mandala, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis siang. Diduga pengemudi tank tempur hilang kendali saat berbelok sehingga menabrak gerobak tahu dan motor yang berada di sisi jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seluruh kerugian dari pedagang tahu dan para pemilik motor diganti oleh pihak TNI. Diketahui kendaraan lapis baja ini sedang konvoi dari Saguling menuju Raja Mandala usai latihan uji tempur tingkat kompi yang digelar sejak Selasa lalu. Kota Sorong kembali memanas. Dua kelompok pemuda di daerah itu terlibat bentrok dengan menggunakan senjata tajam di kawasan Terminal Remu, Kota Sorong. Aparat kepolisian dari Polres Sorong Kota yang diterjunkan ke lokasi kejadian beberapa kali melepaskan tembakan peringatan untuk menghalau kedua kubu yang terlibat bentrokan. Bentrok ini diduga dipicu kasus penganiayaan oleh sekelompok pemuda kepada salah satu sopir angkutan umum jalur Sorong Aimas yang tak sengaja menyenggol seorang wanita saat memarkirkan mobilnya. Ribuan pelamar kerja berkerumun di depan pabrik sepatu Purwakarta, Jawa Barat. Mereka rela berdesak-desakan sejak pagi hari untuk melamar kerja. Polisi akhirnya membubarkan para pelamar kerja demi mencegah penularan COVID-19. Seluruh berkas lamaran yang dibawa pelamar disita polisi. Para pelamar kerja mendapat informasi dari media sosial terkait pendaftaran calon karyawan pabrik sepatu. Polisi akan memanggil pihak perusahaan karena merekrut karyawan dengan mengundang langsung para pelamar kerja ke lokasi pabrik tanpa izin polisi. Kebakaran melanda sebuah tempat usaha mebel di Cakung, Jakarta Timur. Pelaku pencabulan kepada anak di bawah umur babak belur dihakimi keluarga korban. Polisi membubarkan ribuan pelamar kerja di pabrik sepatu di Purwakarta, Jawa Barat. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Danis Anissa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi dari ibu kota, pemirsa. Kebakaran melanda sebuah tempat usaha mebel di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis sore. Ya, selain tempat usaha, 9 mobil dan 7 bangunan rumah juga ludes terbakar. Kebakaran terjadi di sebuah tempat usaha mebel di Jalan Kandang Sapi, Kayu Tinggi, Cakung, Jakarta Timur, Kamis sore. Api kemudian menyebar ke 2 petak kontrakan serta 5 rumah warga. Api menghanguskan 2 unit mobil yang terparkir di tempat usaha dan 7 unit mobil lain milik warga. Diduga api berasal dari bagian ruangan belakang yang dijadikan tempat produksi. Yang terbakar saat ini apa nih Bang, dan dugaan sementara penyebab kebakaran? Ini di Jalan Raya Kayu Tinggi ya, untuk yang dibakar ini adalah usaha mebel di pembuatan kitchen set dan sebagainya. Dan yang terbakar ini satu titik kurang lebih luasnya sekitar 16 meteran. Ditambah dia merembet ke bagian rumah-rumah warga, sekitar 5 rumah dan 2 petak kontrakan juga ikut terbakar. Ditambah lagi di sebelahnya ada parkiran, jadi sebelahnya ada kurang lebih 6 mobil sedang parkir dan di dalam pabrik sendiri ada 2, sana 7, sini ada 2, jadi kurang lebih 9. Meski demikian, belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. 18 unit mobil pemadam dari wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kota Bekasi dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Sebuah mobil tertabrak kereta api saat melewati perlintasan tanpa palang pintu di Kabupaten Malang, Jawa Timur. 3 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Sebuah mobil tertabrak kereta api dan terseret hingga 300 meter di Desa Ngebruk, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis siang. Mobil itu tertabrak saat melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Akibat peristiwa ini, 3 orang meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka. Kemungkinan tadi ada informasi di dalam mobil itu membunyikan suara musik. Jadi mungkin ada suara bel kereta, tidak mendengar. Itu saat melintas dan menyeberang gitu. Saat melintas, saat menyeberang, hendak menyeberang. Di sana memang tidak ada petugas atau seperti apa? Pada saat di TKP tidak ada palang pintu. Di situ memang ada rambu-rambu palang pintu saja dan tidak ada petugas yang menunggu di palang pintu itu. Bangkai mobil sulit dievakuasi karena berada di area persawahan. Kasus kecelakaan kini ditangani oleh Polres Malang. Dari Malang, Jawa Timur, saya Fajarani, Ayus melaporkan. Pemirsa, tank tempur milik TNI melindas gerobak tahu dan 4 motor usai latihan tempur di Bandung Barat, Jawa Barat. Pihak TNI mendalami apakah kecelakaan adalah kelalaian prajurit atau masalah teknis. Sebuah tank tempur milik Kesatuan Batalion Kavaleri 4 melindas gerobak tahu dan 4 motor di Jalan Raya Raja Mandala, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis siang. Diduga pengemudi tank hilang kendali saat berbelok hingga menabrak gerobak tahu dan motor yang berada di sisi jalan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh kerugian dari pedagang tahu dan para pemilik motor diganti oleh pihak TNI. Emang saya pas lagi jualan, tank bajunya belok, jadi terlalu ngambil kiri kayaknya. Oh gitu. Ngambil kiri, nyenggol. Oh nyenggol. Tapi udah mau diganti ya? Udah diganti, udah diganti. Oh udah diganti. Udah diganti. Tapi nggak ada korban ya? Nggak ada korban sama sekali. Total kerugian yang diganti senilai Rp15.400.000 untuk para korban yang kehilangan gerobak dan motor. Kodam 3 Siliwangi kini masih mendalami apakah kecelakaan terjadi karena kelalaian prajurit atau masalah teknis. Ini pihak dari Pomdam sudah turun ke TKP untuk melaksanakan penyidikan. Kita belum tahu hasilnya bagaimana, kita belum tahu, masih menunggu nanti hasil penyidikan. Diketahui kendaraan lapis baja ini sedang konvoi dari Saguling menuju Raja Mandala usai latihan uji tempur tingkat kompi yang digelar sejak Selasa lalu dan akan berakhir besok. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, Mujib, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri Cibinong di kawasan Ciseeng, Bogor sempat diwarnai kericuhan. Warga dan ormas yang tidak terima dengan eksekusi bersitegang dengan aparat gabungan TNI Polri. Dijaga ratusan aparat dengan perlengkapan anti huru-hara, eksekusi bangunan di Desa Iwul, Parung, Kabupaten Bogor diwarnai aksi warga yang menolak eksekusi. Warga sempat menghadang petugas dan alat berat. Sejumlah anggota ormas juga sempat menghadang petugas karena tak ingin bangunan poskonya turut dibongkar. Namun pembongkaran tetap dilakukan. Sebanyak 36 bangunan dibongkar yang kebanyakan tempat usaha. Menurut Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong, pihaknya telah memberitahukan kepada pihak yang dieksekusi terkait pembongkaran ini. Sementara warga yang bangunannya dibongkar mengaku belum dapat informasi apapun. Melakukan manusiawi lah ke manusia, gitu loh. Keadilan. Kalau memang sudah ada kebijakan dari sana, beri waktu. Jangan hanya satu pihak yang memberikan waktu, sedangkan yang di sini tidak tahu, ya kan? Harusnya pemerintah lebih melihat masyarakat yang memang harus didukung, dibela. Bulannya di pengadilan menyatakan memang Turipan yang menang kok. Tentu pengadilan sudah berdasarkan semua aspek yang berlaku dalam hukum itu sendiri kan. Jadi Anda hitung sendiri aja. Banyak.
Pihak Pengadilan Negeri Cibinong mempersilahkan warga yang tidak terima pembongkaran untuk mengajukan gugatan bila memiliki hak kepemilikan bangunan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu pemasangan portal di Jalan Pancing 1, Martubung, Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Pemasangan portal dilakukan untuk mencegah masuknya peti kemas yang kerap membuat jalan rusak. Kericuhan tersebut terjadi di saat ratusan warga Kelurahan Besar akan memasang portal. Tiba-tiba muncul seorang pria yang mengaku pemuda setempat memprotes untuk melakukan pemasangan portal dengan alasan belum ada koordinasi dengan pemuda setempat. Akibatnya sejumlah warga yang ikut memasang portal mendatangi pemuda itu dan sempat terjadi kericuhan. Polisi yang berada di lokasi segera mengamankan kericuhan sehingga portal bisa dipasang warga. Setelah terpasang, portal baru akan dioperasikan Sabtu nanti agar truk pengangkut peti kemas yang melebihi tonase tidak lagi masuk ke Jalan Pancing 1. Karena jalan sudah hancur, kami sudah himbau kepada perusahaan dari setahun yang lalu. Maka dengan ini jalan di kelas 3C dan khusus 8 ton ke bawah. Tapi yang melalui jalan ini adalah tronton-tronton yang mengatakan 30 ton, 40 ton. Mulanya jalan ini hancur dan banyak korban yang sudah masyarakat Jalan Pancing 1 ini yang meninggal dunia karena kegilas kontainer-kontainer. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggerebek gudang penyimpanan sabu di sebuah ruko di Surabaya. Petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 8 kg sabu. Mantap. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur gerebek sebuah ruko di kawasan Gunung Anyar, Surabaya. Petugas menduga ruko merupakan gudang penyimpanan sabu jaringan Malaysia. Di dalam sejumlah kemasan kardus bertuliskan magnesium chelate. Petugas berhasil mengamankan total 8 kg sabu. Selain menyita sabu dengan modus dikemas dalam bungkusan magnesium, BNNP Jawa Timur juga menangkap 3 orang. Ketiga orang ini diduga berperan sebagai kurir dan penjaga gudang. Jadi perusahaan ini ada di Malaysia yang ngirim ke sini. Dari sini dikirim ke pemesan. Ya, dari sini dikirim ke pemesan. Pemesannya semua tidak tahu. Setelah barang ada di mereka, nanti baru dihubungi, menurut pengakuan, baru dihubungi nanti tolong dikirim ke sini. Dari pemeriksaan sementara, sabu dikirim dari Malaysia sebelum dikirim ke pemesan di Surabaya dan Madura. Saat ini seluruh tersangka dan barang bukti dibawa ke BNNP Jawa Timur guna kepentingan penyelidikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, longsor melanda jalur lintas Sumatera kemarin pagi. Akibatnya lalu lintas dari Padang menuju Bengkulu terputus selama 5 jam. Situasi terkini. Longsor memutus jalan lintas Sumatera Padang Bengkulu di Kelok Jariang, Padang, Sumatera Barat. Longsor sepanjang 50 meter menutupi jalan hingga kendaraan tidak bisa lewat. Setelah 2 alat berat tiba, jalan bisa dilalui tetapi masih berbahaya karena licin. Polisi pun baru membuka 1 jalur yang dipakai bergantian dari 2 sisi. Longsor di Kelok Jariang terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi terjadi sejak Rabu malam hingga Kamis pagi. Karena memang intensitas hujan yang cukup tinggi dari semalam sehingga mengakibatkan perbukitan yang bekas tambang memenuhi badan jalan sehingga tertutup jalan dari Padang ke Penan baliknya Akibat longsor ini, jalur lintas Sumatera Padang Bengkulu terputus selama 5 jam dan menimbulkan kemacetan hingga 1,5 kilometer. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencabulan kepada anak di bawah umur dihakimi warga di Cianjur, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Pagi.